Pada episode sebelumnya, pada akhirnya, simbol-simbol itu berkumpul di sekelilingnya, sementara darah berkumpul menuju sarang setan. Ayo pergi. Mari kita tempelkan potretnya di setiap kota untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan petunjuk. Menggunakan darah semua makhluk untuk mengairi sarang iblis dan mendapatkan keberuntungan alam, menggunakan simbol tubuh mereka untuk bercocok tanam. Apakah ini alasan untuk merencanakan ini selama 6 atau 7 era? Dan sekarang, buah daunnya sudah lengkap. Chang Gongyan berkata dengan lembut. Dia menatap sosok yang menjadi tidak jelas itu. Samar-samar seseorang dapat melihat simbol-simbol yang muncul, mengalir bersama darah di wilayah pegunungan dan berputar-putar di sekitar sosok itu, bersinar dengan cahaya misterius di bawah cahaya bulan. Mereka seperti simbol yang terbuat dari emas abadi saat mereka berkumpul, membentuk cincin abadi, membuat sosok yang perlahan memudar itu tampak luar biasa. Si adalah orang pertama yang pergi. Dia tidak melawan Si Hao, ingin segera memasuki budidaya isolasi, karena tempat ini telah membuatnya terguncang secara internal, memberinya banyak wawasan. Yang lainnya berpindah sejauh beberapa ratus ribu li, akhirnya meninggalkan Nest Realm. Kakak, aku juga akan pergi. Jaga dirimu. Qin Hao juga pergi. Dia mendapat pukulan mental yang cukup besar dan perlu berpikir keras tentang daunnya. Era ini sangat cemerlang, tapi juga akan menjadi sangat kejam. Ada seseorang yang benar-benar mengambil langkah ini, melampaui masa lalu. Yang lain tidak akan mau ketinggalan dan malah akan terbang seperti ngengat menuju api. Chang Gongyan menghela nafas pelan. Sepanjang jalan, dia pindah bersama Si Hao dan gadis naga, juga tidak pergi. Mereka semua ingin memasuki beberapa kota besar untuk mendapatkan petunjuk, mencari tahu siapa orang misterius itu. Memang benar, bahkan jika seseorang adalah raja kuno, yang berkultivasi dan memahami selama beberapa era, kecil kemungkinannya untuk mengambil langkah itu. Ini benar-benar terlalu sulit, gadis naga menghela nafas. Itu karena dia juga merupakan pesaing untuk jalur ini. Hanya dengan mengambilnya seseorang akan benar-benar memahami betapa sulitnya itu. Ada bahaya kematian di setiap sudut. Awalnya, jumlah orang aneh kuno jauh lebih banyak daripada sekarang, tapi alasan mengapa jumlah mereka sekarang sangat sedikit adalah karena mereka semua mencoba mengambil langkah untuk melampaui orang kuno, tapi sayangnya kebanyakan dari mereka jatuh. Ada terlalu banyak orang, semuanya adalah yang paling menonjol di generasinya, mengabaikan zamannya, bahkan ada yang tak tertandingi di beberapa era, namun pada akhirnya, mereka semua menemui akhir yang menyedihkan, mati di jalan mereka. Alam sarang, salah satu dunia kecil di Immortal Ancient. Ketika mereka bertiga masuk, mereka menemukan sebuah kota besar. Gadis naga menggunakan metode spesialnya untuk meninggalkan ukiran sosok laki-laki misterius itu, serta mengukir sederet karakter. Tentu saja ini hanyalah permulaan. Semua orang aneh kuno memiliki banyak pengikut, misalnya, istana naga yang dibangun gadis naga. Dia memiliki benteng di beberapa dunia kecil. Sekarang, ketika dia memberi perintah, sekelompok individu kuat bergerak keluar, menuju kota-kota utama di Immortal Ancient untuk menempelkan potret dan menawarkan hadiah atas informasi tentang masa lalu orang tersebut. Si Hao dan Chang Gongyan tidak pergi, mengikuti gadis naga ke dalam istana. Mereka menunggu informasi bersama-sama, berharap mendapatkan petunjuk untuk memahami asal-muasal musuh tersebut. Saya berani mengatakan bahwa beberapa raja kuno akan mati mulai sekarang. Setelah mengetahui bahwa orang tersebut mengambil langkah itu, mereka hanya akan dapat terus maju untuk mengambil langkah tersebut. Namun, berapa banyak dari mereka yang akan berhasil, kata Chang Gongyan. Ini adalah kebenarannya. Immortal Ancient kini dibuka untuk ke-3000 kalinya. Akan ada orang-orang yang datang lebih dulu dari setiap era, dan orang-orang aneh kuno yang memutuskan untuk menyegel diri mereka sendiri tidak sedikit, tapi pada akhirnya, berapa banyak dari mereka yang selamat? Beberapa dari mereka tewas dalam pertempuran, bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang berhenti ketika jalan mereka terputus, sekarat setelah menghabiskan seluruh upaya. Sekarang, yang tersisa bisa dihitung, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya jalan ini. Individu misterius yang mereka lihat malam ini dapat dikatakan sangat menantang surga, karena dia berhasil mengambil langkah yang diinginkan sebagian besar ahli tetapi tidak dapat dicapai. Mungkinkah dia orang pertama yang berhasil?
Alis Si Hao sedikit mengernyit. Mungkin bukan itu masalahnya. 10 Raja Mahkota telah berhasil juga, kata gadis naga. Dia jelas tahu sedikit tentang masalah 10 Raja Mahkota, karena dia menyebutkannya lebih dari sekali. 6 Raja Mahkota Ning Chuan juga tidak jauh. Orang itu telah mengejutkan masa lalu dan masa kini, memiliki persiapan yang mengejutkan. Dia pasti akan menjadi seperti ikan yang melompat keluar dari laut, berubah menjadi naga dan terbang ke langit, kata Chang Gongyan. Si Hao mengerutkan kening. Salah satu dari keduanya adalah musuh besarnya. Jika tubuh aslinya berhasil, itu akan menjadi bahaya yang mengancam nyawa. Dari mana datangnya energi abadi? Dia mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Begitu seseorang mengolah untaian energi abadi, kekuatan mereka akan meningkat secara substansial, cukup untuk mengabaikan masa. Dari apa yang dikatakan gadis naga, jika seseorang bisa mengambil langkah itu, bahkan jika mereka dikelilingi oleh kawanan serangga, mereka akan tetap tanpa rasa takut, mampu membantai jalan keluarnya. Ini berbeda seperti siang dan malam. Si Hao merasa terguncang. Singkatnya, individu misterius ini takut akan jejak batu si yang rusak dan tanduk kuno gadis naga, dan itulah mengapa dia tidak mengejar mereka sampai akhir. Alam api ilahi adalah sebuah yayasan. Setelah penyalaan, seseorang akan melompat keluar dari laut seperti ikan dan terbang ke 9 langit. Itulah mengapa yayasan ini adalah yang paling penting, itu mempengaruhi semua pencapaian seseorang di masa depan. Hari ini, Si Hao sangat memahami perbedaannya. Dia merasa semakin terburu-buru, keinginan yang lebih besar untuk sukses. Dia akan menyelesaikan jalannya sendiri hingga selesai. Sekarang dia bisa duduk bersama dengan 2 orang aneh kuno, dia tentu memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Ning Chuan, 10 Raja Mahkota, jalan seperti apa yang mereka ambil? Saya tidak tahu tentang Ning Chuan. Orang itu terlalu misterius. Begitu tubuh aslinya muncul, kecil kemungkinan banyak orang bisa melawannya di Immortal Ancient. Chang Gongyan berbicara. Ini adalah pengingat, karena dia tahu bahwa 3 saudara laki-laki klan batu telah membunuh salah satu tubuh spiritual Ning Chuan. Tubuh sejati jauh lebih besar daripada tubuh spiritual, bahkan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Sementara itu, dia pasti akan mengembangkan energi abadi. Itu akan berputar di sekitar tubuhnya, dan pada saat itu, tidak akan banyak yang bisa dianggap sebagai lawan olehnya. Ekspresi gadis naga menjadi serius. 10 Raja Mahkota adalah seseorang yang dapat digambarkan dengan satu kata tak terukur, kata Chang Gongyan. Itu karena tidak ada yang tahu di mana batasannya. Gadis naga berkata, dikabarkan bahwa dia memperoleh sebuah pohon kecil yang berasal dari zaman besar yang lalu. Dia menggunakannya sebagai akarnya, menjadikannya sebagai fondasinya. Itu sebabnya saya rasa dia sudah tahu bahwa dia bisa mengambil langkah itu sejak lama. Di masa depan, dia tidak bisa dihentikan atau dilawan. Diduga merupakan pohon kuno Dao abadi, kata Chang Gongyan. Apa? Si Hao sangat terkejut. Dia bahkan mendapatkan benda yang menantang surga seperti ini, apalagi menanamnya di tubuhnya di era ini, sungguh tak terbayangkan. Betapa menunjukkannya hal ini? Ketika energi abadi dan melampaui energi masa lalu disebutkan, mereka semua memiliki banyak pertanyaan, karena mereka semua ingin mencapai akhir jalan mereka dan maju, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, melakukan evolusi tertinggi. Meskipun sebagian besar raja kuno di zaman ini akan mati, ada beberapa yang ditakdirkan untuk berhasil. Kata gadis naga. Jalan ini sangat sulit, tanpa harapan, seperti jalan kematian. Ini adalah pengetahuan umum, sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, jika seseorang berhasil, itu pasti seseorang di antara orang-orang aneh kuno. Mereka telah mengumpulkan ilmu selama beberapa era, dari dulu hingga sekarang, meneliti dengan tekun sepanjang waktu. Akumulasi jenis ini bukanlah sesuatu yang bisa dilampaui dalam satu era. Itu perlu disimpan, disempurnakan seiring waktu. Si Hao mengangguk. Jika orang-orang ini menjadikan ini sebagai target mereka, maka mereka pasti berada di garis depan. Peluang keberhasilan mereka adalah yang terbesar. Waktu adalah sejenis tungku, nyala api untuk memurnikan emas sejati dan menghilangkan kotoran. Banyak orang aneh telah mati, dan yang tersisa adalah yang paling kuat. Itu karena beberapa orang aneh kuno juga bertemu satu sama lain, terbangun di era yang sama. Hanya mereka yang lebih kuat yang bisa hidup.
Dengan demikian, pada akhirnya, semua yang hidup adalah keberadaan yang tak terduga. Saya akan mengambil langkah itu. Mata Siha menjadi tegas. Dengan keadaan seperti ini, dia harus berhasil, atau dia pasti akan terbunuh di Immortal Ancient. Kemudian, gadis naga dan Changgongyan mendiskusikan beberapa hal dengannya. Itu sebagian besar merupakan kata-kata peringatan, agar dia berhati-hati, bahwa mengikuti mandi yang rusak tidaklah sesederhana itu. Xiao tahu bahwa keduanya berbicara dengan bijaksana. Dia hanya berkumpul untuk satu era, jadi dibandingkan dengan semua raja kuno itu, persiapannya masih kurang. Jika ini terus berlanjut, meski hanya terjadi satu kecelakaan, lupakan musuh, dia akan terjatuh di jalan ini. 2 hari kemudian, mereka berpisah, karena meskipun ada kabar mengenai individu misterius itu, kabar itu tidak akan langsung datang. Akhirnya keluar, kata Lui. Xiao melepaskan Luo Dao dan Lan Yichen dari kuali. Orang-orang itu merasa seolah-olah mereka telah memperoleh kesempatan hidup baru. Meskipun mereka tidak menghadapi bahaya yang terakhir, mereka tahu bahwa itu pasti sangat berbahaya. Sarang setan itu terlalu berbahaya. Saya tidak pernah menyangka seseorang sudah masuk ke dalam dan memahami beberapa formasi. Lan Yichen menghela napas dengan menyesal. Xiao juga menghela nafas, tapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dunia ini tidak kekurangan keberuntungan alami, dan tidak mungkin semuanya bisa diperoleh oleh satu orang saja. Dia mungkin tidak mendapatkan segalanya di sarang setan, dan kita semua berada di Immortal Ancient, jadi masih ada peluang, kata Xiao. Saya merasa tercekik sampai mati. Untung kita berhasil keluar, kata Lui. Dia merasa hidup adalah yang terbaik. Kenyataannya, ada sekelompok orang yang merasa lebih sedih darinya. Di dunia luar, para kekuatan semua sekte, termasuk para master sekte besar merasa tidak berdaya, karena mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di sarang setan melalui kelopak bunga Dao abadi, sampai-sampai makhluk misterius itu bahkan tidak pernah muncul. Itu karena energi abadi menyelimuti tempat itu, mencegah mereka melihat apapun. Mereka tahu bahwa sebuah tragedi telah terjadi, tetapi mereka tetap tidak pernah melihat orang misterius itu pada akhirnya. Perasaan seperti ini sangat buruk. Hanya ketika potret individu itu muncul di setiap kota besar barulah mereka melihat penampilan aslinya, namun mereka hanya bisa mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka mengenali siapa orang itu, merasa tidak berdaya. Mempersiapkan 6 atau 7 era dan membunuh begitu banyak makhluk? Melalui ini ia menempa jalannya sendiri, hanya muncul di sarang setan di era ini. Mengapa mereka semua mengatakan bahwa dia berhasil? Ekspresi seseorang berubah menjadi serius, merasakan badai besar sedang terjadi di Immortal Ancient. Alam awan, di dalam kota besar. Xiao dan Lan Yichen, Luo Dao, dan Lui berpisah. Sebelum berangkat, dia mengajari mereka beberapa seni transformasi dari 72 transformasi untuk mengubah penampilan mereka dan menggunakannya untuk perlindungan diri. Dia hanya memiliki satu permintaan, dan itu adalah melakukan apa yang mereka bisa untuk mencari tahu tempat mana di Immortal Ancient yang memiliki obat-obatan ilahi. Di masa depan, dia akan menggunakan informasi ini untuk mengambil risiko dan mengambil risiko. Mereka kemudian berpisah. Xiao secara alami ingin memasuki isolasi dan menyelesaikan jalannya sendiri, untuk membangun landasan yang sempurna. Hanya dengan begitu dia bisa mengabaikan kerumunan ketika saatnya tiba. Harus berjalan-jalan lagi melalui kota Radian. Dia sebelumnya telah menimbulkan bencana besar. Jika ada teman lama yang mengetahui hal ini, mereka mungkin akan pergi ke sana untuk melihatnya. Di alam Radian, ada beberapa orang yang datang baru-baru ini, semuanya mencari informasi. Itu karena ada seseorang yang menjarah dari Istana Abadi, Kuil Ilahi, Istana Kegelapan Ilahi, dan tempat lainnya. Hal itu memicu keributan besar. Astaga, Raja Iblis telah kembali. Saat Xiao masuk, jalanan menjadi sunyi, dan kemudian semua orang berlarian dalam kekacauan dengan suara hong. Jalan yang ramai segera, menjadi kosong. Semua orang kehabisan rasa takut, karena ada kabar bahwa dia memasak dan memakan 8 tingkat bakat luar biasa di Pegunungan Silver. Ditambah dengan betapa tidak terkendalinya dia, berani mencuri bahkan dari orang-orang aneh zaman dahulu, siapa yang tidak takut? Xiao sedikit terdiam. Begitu memasuki kota, ayam-ayam beterbangan dan anjing-anjing berlarian, para kekuatan berlarian ke segala arah.
Kawasan ini praktis berubah menjadi kota kosong. Pada akhirnya, dia mengambil tindakan, menghentikan beberapa orang dan bertanya kepada mereka apakah ada kecelakaan di sini, apakah ada orang khusus yang datang. Sudah jelas bahwa meskipun ada orang yang datang, kecil kemungkinannya mereka akan mengungkap hubungan mereka dengan Raja Iblis, atau mereka akan membuat marah semua orang. Ada seorang wanita yang datang, seorang yang cantik sampai tingkat yang menggelikan, di atas kepalanya ada bulan hijau, murni dan sempurna, tapi dia pergi hanya setelah setengah hari. Seseorang berkata, meskipun perempuan itu tidak mengungkapkan identitasnya, dia terlalu cantik dan temperamennya luar biasa. Dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua orang. Pikiran Xi Hao tergerak. Dia tahu kemungkinan besar itu adalah Qing Yi, tubuh kedua Yu Chen. Dia berjalan mengitari tempat Qing Yi muncul, lalu dia berbalik untuk pergi. Alam roh hijau kuno abadi. Tanaman tumbuh subur dan tanaman obat dapat ditemukan di mana-mana. Pada awalnya banyak sekali orang yang mencari obat suci, namun akhirnya tanaman obat tersebut semuanya dipetik. Sekarang, hanya sedikit orang yang muncul di sini, tetapi kota kuno hijau masih ramai dan berkembang dengan aktivitas. Tempat ini tidak sama dengan tempat lain. Kota ini sangat besar, dan tembok kota menjulang lebih dari 100 li ke udara. Di kota, ada banyak gang kecil berwarna biru yang mengarah ke hutan. Pemandangannya sangat indah. Kota tanaman. Xi Hao mengangguk. Kota semangat hijau ini sungguh luar biasa, dengan banyak pepohonan kuno dan pegunungan yang indah, semuanya dikelilingi oleh tembok kota. Daripada menyebutnya kota, lebih baik menyebutnya sebagai tempat tinggal abadi spiritual yang halus. Tentu saja, ada juga tempat-tempat yang ramai dengan aksi. Orang-orang datang dan pergi di sepanjang jalan, toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Ada obat-obatan suci yang dijual, serta segala jenis harta langka untuk ditukar. Xi Hao berjalan melalui jalan tersebut, melewati area tengah, dan kemudian mengikuti gang berwarna biru menuju tempat dengan pemandangan yang luar biasa. Ini adalah Taman Bunga Persik, tanah suci yang dibuka di pusat kota. Itu sangat elegan dan luar biasa. Pohon-pohon persik kuno menjulang tinggi di sekelilingnya, membentang sejauh mata memandang. Di hutan pohon persik, ada toko anggur kecil, kedai teh, tapi juga restoran besar. Ada jarak tertentu antara tempat-tempat ini. Tempat-tempat ini tersembunyi di bawah bunga persik. Ekspresinya langsung berubah. Pohon-pohon persik ini semuanya luar biasa. Itu adalah pohon persik spiritual, kelopak bunganya yang berwarna merah muda berkilau dan mengeluarkan aroma manis yang membuat pikiran rileks. Terlihat jelas ada buah-buahan di atas dahan juga, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Bunga persik dan buah-buahan hidup berdampingan dalam pemandangan menakjubkan ini, aromanya kaya. Hal ini membuat orang lain merasa terasing dari urusan duniawi, seolah-olah mereka telah tiba di dunia luar, tiba di taman persik di dunia abadi. Sepoci anggur lagi. Seseorang berteriak di toko anggur kecil di depan, minum di luar ruangan, di antara pohon persik. Aromanya menyerang lubang hidung. Xi Hao mencium aroma anggur. Itu pasti anggur obat, khasiatnya sungguh luar biasa. Aku akan mengambil satu juga, kata Xi Hao. Secangkir anggur giok hijau diisi dengan anggur obat yang mencerminkan warna danau. Aromanya sangat harum. Dia perlahan meminumnya sendiri. Setelah mengalami bahaya yang begitu besar, bersantai di tempat seperti ini memberinya perasaan nikmat yang istimewa. Toko anggur kecil hanya memiliki 8 atau 9 meja, semuanya dilap hingga bersinar. Setiap meja memiliki 2 atau 3 kursi. Kelihatannya sederhana dan kasar, tapi ini sengaja dilakukan. Apakah kalian semua mendengar? Hal-hal jahat sedang terjadi di alam Nest. Ratusan ribu orang yang pergi ke sana semuanya tewas. Ini benar-benar tragedi yang sangat mengejutkan. Ada rumor yang mengatakan bahwa setan muncul dari sarang itu dan memakan darah manusia, sehingga dia tidak dapat dihentikan. Di dalam toko anggur kecil ini, ada orang-orang yang mendiskusikan hal ini. Ini jelas terkait dengan potret yang diposting gadis naga. Hal itu telah memicu keributan. Ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Rumor mengatakan bahwa tubuh spiritual 6 raja mahkota mati di alam sarang. Astaga, bahkan Ning Chuan yang tak tertandingi kehilangan tubuh spiritualnya. Tempat macam apa itu? Hal ini memicu keributan besar. Ekspresi para kultivator semuanya berubah.
tampaknya telah jatuh ke dalam sarang setan, tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa sarang itu dibunuh oleh 3 saudara laki-laki klan batu. Lebih dari 100.000 orang tewas di sarang setan itu, dan hampir tidak ada yang selamat. Informasi samar ini datang dari Istana Naga. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, terlalu sulit untuk memastikannya saat ini. Namun, ada beberapa yang secara meyakinkan mengatakan bahwa itu terkait dengan pupil ganda dan Huang. Selain itu, keduanya mungkin bersaudara. Astaga! Huang, pupil ganda, apakah masih ada alasan surgawi yang tersisa di dunia terkutuk ini? Jika mereka bersaudara, bagaimana orang lain bisa hidup? Toko anggur kecil dan mewah di Taman Persik ini tiba-tiba menjadi berisik, tidak lagi damai. Kenyataannya, kedai teh dan restoran lain di kebun persik juga seperti ini, karena terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi akhir-akhir ini sehingga memicu keributan. Sungguh disayangkan, tidak ada hewan buruan liar untuk dimakan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Anggurnya lumayan, tapi piring kecilnya berisi tanaman berbunga, ginseng, dan lain-lain. Itu semua adalah tanaman obat, bukan daging. Dao saudaraku, jika kamu menikmati hidangan gourmet, ada beberapa restoran jauh di dalam Taman Persik yang akan memuaskanmu. Tingkat kultivasiku sedikit lebih rendah, hanya mampu menjual sedikit obat spiritual, tapi ada hal-hal di mana seseorang akan merasa bahwa obat tersebut menerima nilainya bahkan jika mereka menukarkan obat suci. Kata pemilik toko anggur kecil itu. Apa sebenarnya yang ada di sana? Si Hao tertarik. Apa yang disukai saudara Dao? Pemilik toko anggur bertanya. Saya menikmati memakan semua jenis burung dewa dan binatang buas. Tentu saja, jika mereka memiliki bakat luar biasa, saya akan lebih menikmatinya. Si Hao berkata, matanya bersinar cemerlang. Toko anggur kecil itu segera menjadi sunyi, semua orang memandangnya seperti sedang melihat monster. Dia bahkan akan memakan talenta luar biasa? Siapa orang ini? Si Hao melepaskan tawa yang dipaksakan, berkata, hanya bercanda. Tidak lucu sama sekali. Kamu mungkin membayar dengan nyawamu untuk itu, beberapa orang bergumam. Dao saudaraku, latar belakang restoran di kedalaman Taman Persik ini cukup mendalam, dan benar-benar dapat memuaskan selera makanmu. Rumor mengatakan bahwa ada orang yang memakan peng bersayap emas, phoenix terbang harta karun oktadik kuno, kodok emas berkaki 3, dan lain-lain. Benar-benar? Si Hao langsung terkejut. Dia telah memakan salah satu harta karun oktadik kuno di alam bawah, dan itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara diam-diam setelah menjadi kaisar manusia, merebus salah satu ikan karper naga di danau spiritual negeri batu. Tentu saja ini nyata. Kata pemilik toko anggur kecil itu. Itu terlalu luar biasa, si Hao meminum cangkir terakhir dan kemudian segera bangkit untuk menuju ke kedalaman Taman Persik ini. Dia datang untuk Qingyi, tapi dia tidak pernah menyangka akan ada makanan lezat langka di sini. Dia menemukan jejak yang ditinggalkan Qingyi di kota Radian, mengetahui bahwa dia pergi ke kota semangat hijau, jadi dia datang mencarinya. Siapa orang itu, bahkan ingin memakan talenta luar biasa. Kenapa aku merasa dia agak mirip dengan orang yang kudengar dari kota Radian? Benar. Seorang Raja Iblis muncul di sana dan memakan banyak talenta luar biasa, mengguncang alam Radian. Rumor mengatakan bahwa dia adalah Huang, dan ada orang lain yang mengatakan bahwa itu adalah seseorang bernama Si Hao. Di belakang, beberapa orang bergumam sambil berdiskusi dengan tenang. Dao saudara, orang-orang di sana semuanya cukup kuat, dan bakat luar biasa sering terlihat. Selain itu, harga di sana sangat tinggi. Pemilik toko anggur mengingatkan. Terima kasih, aku mengerti. Si Hao melambaikan tangannya tanpa berbalik. Di kedalaman Taman Persik, ada sebuah istana berhiaskan berlian seperti yang diharapkan. Itu sangat luar biasa, apalagi lebih dari satu. Si Hao memilih yang terbesar yang memiliki kabut tipis mengelilinginya. Cahaya warna-warni yang berkilauan melonjak, dan pada papan bertulisan horizontal terdapat tulisan Rumah Harta Karun Oktadik. Hal ini menarik perhatiannya, dan itulah sebabnya dia berjalan menuju tempat ini. Angin besar bertiup. Peti mati kuno berwarna hitam terbang dari langit, dibawa oleh banyak orang. Itu terlihat sangat aneh, lewat tepat di atas kepala Si Hao, jarak darinya cukup dekat. Ini sangat kasar dan tidak sopan. Angin kencang bertiup.
Orang-orang itu kurang dari 1 zang di atas kepala Si Hao, dan jika mereka lebih dekat, mereka akan menginjak kepalanya. Dengan suara hong, mereka turun ke tanah. Peti mati kuno terbuka, dan seorang lelaki berwajah pucat berjalan menuju restoran. Si Hao tidak memiliki kesan baik sedikit pun terhadap klan dunia bawah. Dia benar-benar ingin menampar mereka sampai mati dengan 1 telapak tangan, tapi setelah berpikir sejenak, dia tetap menahan diri, karena dia mendengar teriakan ketakutan dari orang-orang di sampingnya. Jenderal dunia bawah kedua. Dia adalah individu terkuat kedua di bawah anak kegelapan ilahi, dikabarkan sebagai mayat dewa kuno yang memperoleh kecerdasan di era ini. Dia kebal terhadap pedang atau tombak, artefak berharga tidak mampu melukai tubuhnya. Dia telah membunuh lebih dari 1 talenta luar biasa. Dunia bawah memiliki banyak mayat aneh yang terkubur di sana, dan setelah pembukaan Immortal Ancient kali ini, semua ahli tertinggi yang kuat yang bersembunyi diutus. Untuk apa para idiot mati ini berada di sini? Si Hao bingung. Dia juga memasuki restoran. Ini adalah restoran yang terbuat dari tumpukan batu giok. Itu sangat besar dan tinggi, seperti menara pengawal surgawi. Esensi spiritual yang kaya tercium di dalam. Si Hao terus naik beberapa lantai, sepertinya merasakan sesuatu. Dia sampai di lantai paling atas, lalu dia memilih meja yang berada di sebelah jendela. Dia bisa mengagumi pemandangan indah Taman Persik melalui kursi ini. Bagaimanapun juga, restoran ini tidak biasa. Ada talenta luar biasa dan individu paling kuat di provinsi mereka di sini. Mereka tidak hanya minum wine, mereka juga bertukar informasi yang mereka butuhkan. Tempat ini samar-samar menjadi tempat interaksi. Menunggu 6 hingga 7 era, siapa sebenarnya orang ini? Juga, untuk mengambil langkah itu, dia terlalu mengejutkan. Di masa depan, berapa banyak yang bisa menghadapinya? Orang ini benar-benar hebat, membunuh lebih dari 100.000 makhluk sekaligus. Berapa banyak tepatnya yang dia bunuh, jika kita memasukkan masa lalu? Semua orang mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri. Ada talenta luar biasa di sini dengan reputasi yang dihormati, dan apa yang mereka pahami mendekati kebenaran. Mereka tahu lebih banyak daripada para orang di toko anggur. Dao teman, bisakah aku mengambilkanmu sesuatu? Seseorang berjalan mendekat untuk bertanya pada Si Hao. Saya akan memesan sebotol anggur yang dimurnikan dari obat suci. Tentu saja, jika ada anggur berharga yang dimurnikan dari pengobatan ilahi, itu lebih baik lagi. Kata Si Hao. Mulut orang yang datang melebar, merasa bahwa orang ini benar-benar tahu cara berbicara. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, obat ilahi, itu terlalu langka. Kami belum pernah mencicipi anggur seperti ini di sini. Anggur yang dimurnikan dari obat suci, ada beberapa toples, tapi sudah dipesan oleh orang lain. Benar-benar kurang. Si Hao berkata, berbicara dengan sangat belak-belakan. Orang ini mengerutkan kening dan berkata, anggur obat suci, masih ada setengah botol. Saya bisa menjual pot kepada teman Dao, tetapi harganya mahal. Kalau begitu, menurutku pot sudah cukup. Juga, bawakan sepiring harta karun oktadik kuno. Si Hao menggerutu. Pelayan, alam api ilahi ini menyeka keringatnya. Siapa orang ini? Di samping itu, yang lain juga terdiam. Mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang. Pelayan menyeka keringatnya sambil berkata, Dao saudara bercanda. 8 makanan lezat itu, yang disebut harta karun oktadik kuno, karena sangat langka, bahkan master sekte alam yang lebih tinggi pun tidak bisa makan 8 makanan lezat yang berbeda dalam satu kunjungan. Setidaknya, harta karun oktadik kuno itu sendiri adalah sesuatu yang bisa ditemukan tapi tidak bisa dicari. Bagus jika ditemukan setelah beberapa ribu atau bahkan beberapa puluh ribu tahun. Tidak sesuai dengan namanya. Bukankah tempat ini disebut rumah harta karun oktadik? Lupakan saja, bawalah harta karun sebanyak apapun yang ada. Si Hao melambaikan tangannya, tampak sedikit tidak sabar. Saat ini ada 2 jenis, masing-masing ikan mas harta karun oktadik dan harta karun oktadik phoenix. Kata pelayan itu. Nama lengkap keduanya adalah ikan mas naga dan phoenix terbang. Keduanya sangat langka, terutama yang terakhir yang sebanding dengan setengah batang obat suci. Itu tak ternilai harganya, bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang normal. Tidak banyak orang yang menyia-nyiakan obat suci demi keinginannya akan makanan enak. Baiklah kalau begitu, cepat bawa. Si Hao mendesak.
Kemudian, matanya beralih ke kamar pribadi. King Yi ada di sana. Meskipun penampilan aslinya tidak terungkap, dia tetap memiliki kecantikan yang luar biasa. Tubuhnya putih bersih seperti pudar, di sekeliling tubuhnya ada lingkaran cahaya hijau. Seolah-olah dia dikelilingi oleh cahaya bulan hijau yang kabur, tidak ternoda oleh dunia manusia. Dia sangat cantik. Aura jenis ini, gaya jenis ini, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Dari waktu ke waktu, orang lain akan mengarahkan pandangan mereka ke arah itu. Namun, tidak ada yang berani mendekat, karena ada beberapa orang lain yang asal-usulnya besar. Ada seorang laki-laki berambut pirang dengan aura yang tidak biasa. Dia tersenyum saat mengobrol dengan King Yi. Mereka yang berada di sisi mereka semuanya adalah individu yang kuat dan tidak kekurangan bakat luar biasa. Mereka datang dari Istana Abadi. Laki-laki pirang yang memimpin sangat memperhatikan King Yi. Meskipun ada banyak ahli di rumah harta karun Oktadik, masih belum ada seorang pun yang mau memprovokasi mereka. Maksudmu pewaris Istana Abadi akan memberikan hadiah untuk penangkapan Huang? King Yi bertanya sambil tersenyum. Benar, terlepas dari apakah itu Huang, Si Hao, atau pewaris ritus Mahatinggi Dao, semuanya sama saja, tidak bisa lepas dari kematian. Laki-laki pirang itu tersenyum. Si Hao menyipitkan matanya, mendengarkan ini dengan cermat. Aku ingat pewaris Istana Abadi sebelumnya pernah kalah dari Huang. King Yi berkata sambil tersenyum tipis. Semua kultivator di rumah harta karun Oktadik terkejut, dan tidak ada kekurangan talenta luar biasa di antara mereka. Mereka semua menatap ke arah ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan kecantikan luar biasa ini menanyakan pertanyaan seperti ini di depan wajah mereka. Itu karena tubuh utamanya belum menyatu dengannya. Kini setelah mereka kembali menjadi satu, dia telah melangkah di jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan melampaui masa lalu dan masa kini. Membunuh Huang bukanlah hal yang sulit. Laki-laki pirang itu berbicara. Jelas bahwa statusnya tinggi, dan itulah sebabnya ketika dia berbicara, dia tidak menyebut pewaris Istana Abadi sebagai yang hebat. Di sampingnya, orang lain berkata, orang hebat dari klan saya telah menjanjikan hadiah besar untuk setiap petunjuk yang berhubungan dengannya. Begitu seseorang menemukan Huang, orang hebat akan keluar dari isolasi dan secara pribadi menekannya untuk menjadikannya sebagai pelayan. Keributan segera terjadi di sini. Pewaris Istana Abadi akan mengambil Huang sebagai pelayan? Benar, Yang Agung telah memutuskan untuk melakukan ini, dan dia sendiri yang akan mengambil tindakan. Terlepas dari apakah dia adalah balai tertinggi atau pewaris ritus Dao tertinggi, mereka semua harus sujud di bawah kaki Istana Abadi. Kata orang itu. Apakah begitu? Mereka yang dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan Huang akan menerima kompensasi besar, serta membuat pewaris Istana Abadi datang secara pribadi. Si Hao berbicara. Benar. Orang hebat dari klan saya secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menekan Huang sebagai pelayan. Seseorang menjawab. Kalau begitu cepat keluarkan obat-obatan ilahi, obat-obatan suci untuk ditukar dengan informasi. Juga, tolong beritahu pewaris Istana Abadi untuk datang berkunjung. Saya tahu di mana Huang berada, kata Si Hao. Mata semua orang menatap ke atas. Lantai restoran ini langsung menjadi sunyi. Berbicara dengan Istana Abadi di depan wajah semua orang seperti ini adalah hal yang sangat berani. Bagaimanapun, nama jahat Huang terlalu terkenal. Apakah yang kamu katakan itu benar? Laki-laki pirang itu bertanya, matanya berkedip-kedip. Dia mengenakan satu set baju besi emas, membuatnya tampak sangat ilahi dan heroik. Lampu warna-warni di sekujur tubuhnya tampak seperti bulu emas yang bertebaran. Tentu saja. Si Hao mengangguk dengan agak serius. Saat ini, dia tidak menggunakan penampilan aslinya, karena dia mengincar hadiah pihak lain tanpa integritas apapun. Baiklah, karena Anda memiliki petunjuk, mengetahui di mana Huang berada, maka kami dapat memberi Anda artefak berharga yang bernilai mengejutkan. Laki-laki pirang itu tersenyum, tiba-tiba hendak mendapatkan informasi di sini. Saya hanya menginginkan obat-obatan suci dan obat-obatan ilahi. Artefak berharga tidak berguna untuk kultivasi saya saat ini. Si Hao cukup lugas. Kamu berani berbicara begitu berani, langsung meminta obat-obatan suci, dan obat-obatan ilahi, apakah kamu memperlakukan hal-hal ini seperti rumput liar? Orang lain dengan rambut merah berserakan berkata dengan dingin.
Apa sebenarnya hadiah yang kalian tawarkan? Si Hao berpura-pura kaget, berkata, jangan bilang kalau itu hanya senjata yang terbuat dari beberapa potong tulang, dan kamu memperlakukannya seperti sesuatu yang mahal. Wajah orang lain jatuh, tetapi segera setelah itu, dia menjadi tenang, rambut merahnya berkibar-kibar. Tentu saja ada hadiah yang besar, hanya saja, meminta obat-obatan ilahi sejak awal terlalu konyol. Teman, tolong beritahu kami di mana Huang berada. Istana Abadi akan menunjukkan rasa terima kasihnya. Ketika dia menyebut nama Istana Abadi, itu adalah pengingat, sekaligus peringatan dan ancaman, menyiratkan bahwa memiliki hubungan baik dengan warisan kuno ini mungkin merupakan keuntungan terbesar. Tentu saja, orang yang berbeda menafsirkan hal yang berbeda secara berbeda, beberapa tidak dapat melihat adanya masalah. Saya benar-benar merasa sangat berharap terhadap Istana Abadi, selalu ingin tahu tempat seperti apa sebenarnya. Si Hao tersenyum. Kenyataannya, dia ingin menerobos masuk untuk melihat tempat seperti apa itu. Dia kemudian melanjutkan, kalau begitu, karena obat ilahi terlalu banyak, maka tukarkan dengan obat suci atau setengah obat ilahi. Saya adalah orang yang sangat lugas dan tidak akan bertele-tele. Di dalam kamar pribadi, King Yi mengungkapkan senyuman tipis. Sangat sulit untuk mengatakan hal-hal baik tentang orang ini. Mungkinkah dia benar-benar mengincar hadiah dari musuh? Jika orang-orang Istana Abadi mengetahui hal ini, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Wajah laki-laki berambut merah itu menunduk, merasa orang ini benar-benar terlalu kekurangan, bahkan berani menginginkan barang-barang Istana Abadi, apalagi berbicara dengan begitu berani. Niat membunuh melintas di matanya. Bagus, aku suka orang yang lugas. Di sampingnya, laki-laki pirang itu tersenyum, tidak membiarkan laki-laki berambut merah itu berbicara. Dia adalah pemimpin kelompok ini. Berapa batang obat suci yang kamu inginkan? Dia bersekutu dengan Istana Abadi, yang dikenal sebagai Jenderal Abadi kedua. 100 batang obat suci, 10 batang setengah obat dewa, kata si Hao. Saat kalimat ini diucapkan, semua orang menjadi kaget. Mata mereka menjadi tajam saat mereka memandang ke arahnya. Orang ini benar-benar tahu cara membuka mulut, benar-benar membuat semua orang ketakutan. Suara laki-laki berambut merah itu agak dingin. Apakah kamu yakin kamu tidak melakukan kesalahan tadi? Itu bisa dinegosiasikan, tapi tidak terlalu banyak. Lagi pula, kalian semua tahu betapa kejamnya orang Huang itu. Jika aku membocorkan rahasia seperti ini, mungkin tidak akan ada akhir yang baik bagiku, kata si Hao. Sobat, terlalu rakus bukanlah hal yang baik. Menuntut begitu banyak, memeras Istana Abadi bukanlah sesuatu yang harus Anda lakukan. Suara laki-laki berambut merah itu dingin, menyembunyikan niat membunuhnya. Nada bicaramu jelas bukan nada yang beritikat baik. Istana Abadi memang sangat kuat, tetapi hidup tinggi dan memandang ke bawah, apakah ini hadiah atau paksaan? Si Hao bertanya. Sobat, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya saja kamu meminta terlalu banyak, sesuatu yang tidak dapat kami terima. Bahkan laki-laki berambut pirang itu menyembunyikan senyumannya. 40 batang obat suci, 8 batang setengah obat dewa. Jika kita masih tidak setuju, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Si Hao memberikan intinya. Ini masih terlalu banyak. Laki-laki berambut merah berkata dengan dingin. Kalau begitu, tidak mungkin. Si Hao menggelengkan kepalanya. Jika informasimu benar, maka kami bisa mempertimbangkannya, kata laki-laki pirang itu, matanya dalam. Sebagai Jenderal Abadi kedua, dia bisa membuat keputusan dalam banyak hal. Laki-laki berambut merah diam-diam menyampaikan, apakah kita benar-benar akan memberikannya padanya? Jika itu masalahnya, lebih baik kita langsung menangkapnya. Tepat. Tangkap saja dan bunuh dia. Obat-obatan yang berharga, pantatku. Orang lain juga berkata. Kita bisa memberikannya dulu, tapi dia tidak akan hidup untuk menyimpannya. Laki-laki pirang itu diam-diam berbicara, nadanya dingin dan tidak berperasaan. Kalian semua tidak setuju dulu dan berencana membunuhku nanti, kan? Si Hao tiba-tiba berkata. Sobat, kamu bercanda. Bagaimana Istana Abadi bisa bersikap seperti ini? Laki-laki pirang itu tersenyum cerah. Si Hao sedikit ragu-ragu, lalu dia dengan berpura-pura berkata, kalau begitu, itu bagus. Aku mulai menyesal berdiri di tempat terbuka seperti ini. Untungnya,
Ada talenta luar biasa yang kuat di sini dan talenta luar biasa dari provinsi masing-masing. Semuanya mampu menjadi saksi saya. Rumah harta karun Oktadik yang megah terdiam, merasa bahwa dia sebelumnya berani, tetapi sekarang menjadi ketakutan. Namun, siapa yang bersedia menghadapi istana abadi demi dia? Dao saudaraku, harap santai. Laki-laki pirang itu tersenyum. Kalau begitu, itu bagus. Saya ingin melihat obat-obatan yang berharga terlebih dahulu. Si Hao berkata, sikapnya cukup tegas. Di pihak istana abadi, beberapa orang mengerutkan kening. Ini bukanlah jumlah yang kecil, obat-obatan suci kuno yang sangat berharga. Sulit untuk mengumpulkan semuanya sekaligus. Mohon tunggu sebentar. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan mereka. Kata laki-laki pirang itu. Dia memerintahkan orang-orang untuk pergi ke beberapa dunia kecil untuk memeriksa benteng rahasia mereka. Itu mungkin masih belum cukup. Laki-laki berambut merah menggelengkan kepalanya. Itu karena baru-baru ini, pemuda hebat dari istana abadi menyerang hingga batasnya dalam isolasi, menghabiskan sejumlah besar obat-obatan berharga. Sekalipun ada talenta luar biasa yang mengawasi dunia luar, mencari di bidang pengobatan di setiap negeri, itu mungkin masih belum cukup. Itu karena ahli yang kuat seperti laki-laki pirang membutuhkan hal-hal ini juga, atau bagaimana dia bisa bergabung dengan istana abadi? Ini agak merepotkan. Laki-laki pirang itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kamar pribadi di sisi lain. Ada seseorang yang mengangguk ke arahnya, seorang ahli dari klan dunia bawah. Kami datang atas perintah anak dewa. Kami mendengar bahwa istana abadi menawarkan hadiah untuk Huang, jadi kami bersedia bergabung. Seorang pemuda berwajah pucat dari klan dunia bawah berbicara. Saya mengirimkan salam saya kepada saudara-saudara Dao. Laki-laki pirang itu memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia tidak pernah menyangka klan dunia bawah akan bersikap begitu belak-belakan. Huang telah membunuh ahli klan dunia bawahku. Meskipun anak dewa tidak bisa keluar dari isolasi, dia memerintahkan kami untuk datang ke sini dan bersekutu dengan istana abadi, tidak berharap orang itu terus hidup. Kata anak muda klan dunia bawah. Restoran itu meledak dengan kebisingan. Mereka mengenali orang ini, jenderal perang kedua klan dunia bawah. Haha, laki-laki berambut pirang itu tertawa dan berkata, saya adalah jenderal kedua dari istana abadi. Identitas kami sangat mirip. Tempat ini menjadi sangat sunyi. Anak ke-8 ilahi tidak bisa keluar dari isolasi, tapi dia ingin membunuh Huang. Dua kekuatan besar akan bergandengan tangan. Ini sangat mengejutkan. Jika informasi yang disampaikan orang ini benar, kami bersedia menawarkan setengah dari kompensasi. Kata jenderal kedua klan dunia bawah. Dia adalah mayat dewa kuno yang memperoleh kecerdasan, tahan terhadap pedang dan senjata, air dan api tidak mampu mendekatinya. Saya jamin informasinya benar. Si Hao menampar dadanya dengan sikap yang menjanjikan. Bagus. Semua orang di sini telah mencatat fluktuasi spiritual Anda. Jika kamu berbohong, meskipun kamu memiliki metode untuk melarikan diri hari ini, masih akan sulit bagimu untuk terus hidup di masa depan. Laki-laki pirang itu berkata, ekspresinya serius, matanya tajam. Apakah kalian semua mengancamku? Jangan bilang padaku bahwa tidak ada hadiahnya, kan? Si Hao bertanya dengan nada curiga. Kamu menyukai obat-obatan suci, jadi kami secara alami akan memberikannya kepadamu. Laki-laki berambut merah istana abadi tertawa dingin. Pada akhirnya, istana abadi dan klan dunia bawah menghasilkan 40 batang obat suci dan 8 batang obat setengah dewa. Semua kekuatan di rumah harta karun Oktadik mau tidak mau menghirup udara dingin. Begitu banyak obat-obatan suci, semuanya berputar-putar dengan warna cemerlang dan kaya akan aroma obat, langsung membuat seluruh restoran ini gemerlap, menjadi sangat mengejutkan. Kotak gioknya transparan. Meski tertutup rapat, cahaya suci yang dikeluarkannya tetap menyilaukan, dan gumpalan wangi mengalir keluar, membuat mata semua orang menjadi merah. Dao saudaraku, jika informasimu salah, semua obat-obatan berharga ini akan dikumpulkan tanpa alasan. Kata laki-laki berambut emas. Aku benar-benar terlalu terharu. Si Hao menggunakan tangannya untuk membelai kotak giok ini. Kegembiraan di wajahnya nyata, dan tawa bahagia itu jelas tidak palsu. King Yi terdiam.
Orang ini terlalu tidak jujur, benar-benar penipu. Jika orang-orang itu mengetahui kebenaran itu, mereka pasti akan muntah darah dan pingsan. Istana abadi, dunia bawah tanah benar-benar murah hati. Aku mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku, benar-benar tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan perasaanku, tidak tahu harus berkata apa. Si Hao tersenyum seperti bunga. Saat ini, itu sangat cemerlang. Setiap orang bisa merasakan kebahagiaannya, kegembiraan dari lubuk hati yang paling dalam. Hanya saja, ekspresi seperti ini membuat istana abadi dan klan dunia bawah merasa jijik. Siapa yang rela berdarah seperti ini? Sesuatu yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati, maukah kamu mempertahankan hidupmu untuk mempertahankan semuanya? Laki-laki berambut merah itu mencibir dalam hati. Bahkan berani mengambil barang-barang istana abadi. Jika kamu mengambil inisiatif untuk berbicara, itu adalah satu hal. Tapi sekarang, kamu hanya mendekati kematian. Inilah yang dikatakan laki-laki pirang itu dalam hati. Tatapan matanya tanpa ampun, senyuman dingin terlihat di sudut bibirnya. Terima kasih, sungguh, terima kasih banyak. Si Hao berjalan mendekat, mengirimkan salamnya dengan cara yang memuakkan. Selain itu, dia bahkan meraih salah satu talenta luar biasa wanita istana abadi tanpa melepaskannya, membuang-buang waktu dan terus berterima kasih kepada mereka. Adapun klan dunia bawah, dia mengabaikan mereka, karena dia tidak tahan dengan energi mematikan itu. Wajah orang-orang istana abadi tidak menyenangkan. Orang ini terlalu senang bukan? Ucapannya bahkan mulai tidak koheren. Adapun bakat luar biasa wanita itu, dia merasa sangat jijik. Dia menarik kembali tangan gioknya tanpa mengedipkan mata. Jika bukan karena istana abadi membutuhkan informasi yang dia tahu, dia pasti sudah lama melepaskan tamparannya. Rebut hidupmu ketika saatnya tiba. Bakat luar biasa perempuan itu mencibir. Wajahnya tersenyum, tapi ada sedikit ejekan dan penghinaan yang tersembunyi di dalamnya. Dao sobat, kamu kehilangan akal sehat karena kegembiraan. Laki-laki pirang itu mengingatkan, menyuruhnya berbicara tentang keberadaan Huang. Laki-laki berambut merah bahkan mengeluarkan dengusan dingin, niat membunuh samar-samar menyebar di udara, hampir tidak bisa disembunyikan. Di matanya, si Hao sudah mati. Orang-orang klan dunia bawah membawa senyuman yang agak dingin dan tanpa ampun. Bagaimana obat-obatan berharga mereka bisa dengan mudah diberikan? Saya terlalu bersemangat. Semuanya, mohon maafkan saya. Begitu banyak obat suci yang berharga, itu benar-benar membuat saya sangat bahagia. Si Hao berkata, namun dia tetap tidak lupa berbagi kebahagiaannya dengan orang lain, ingin membuang lebih banyak waktu. Pada akhirnya, semua orang benar-benar tidak tahan lagi. Ini keterlaluan. Di dalam rumah harta karun Oktadik, banyak kekuatan yang terdiam. Orang ini tidak mengerti perbedaan antara hidup dan mati. Seseorang harus mempertahankan hidup mereka untuk menikmati apapun. Namun, si Hao benar-benar mulai mengambilnya, mengambil tumpukan obat-obatan berharga, mengumpulkan tangkai demi tangkai dengan hati-hati agar tidak merusaknya. Dao saudara, apa artinya ini? Wajah laki-laki pirang itu menunduk, karena orang ini tidak menyebut apapun tentang Huang sama sekali. Saya di sini, apakah kalian semua benar-benar takut saya akan lari? Juga, aku hanya akan memberitahu informasiku pada anak muda istana abadi. Saya yakin ketika dia mengetahui berita itu, dia tidak akan membunuh saya untuk membungkam saya, dan dia pasti tidak akan menyita kembali obat-obatan suci. Sedangkan untuk kalian semua, aku tidak bisa mempercayainya. Si Hao menjelaskan dengan cara yang benar. Kamu, wajah sekelompok orang itu menunduk. Bukannya aku sedang berlari, jadi apa yang kalian khawatirkan? Si Hao menyimpan semuanya, lalu dia duduk, bersikeras bahwa dia hanya akan memberikan informasi tersebut kepada pewaris istana abadi. Orang-orang itu menahan niat membunuh mereka. Dengan lambaian tangan pria pirang itu, talenta luar biasa lainnya secara pribadi pergi untuk melaporkan berita tersebut. Si Hao sudah kembali ke tempat duduknya dekat jendela, satu tangannya tergantung di ambang jendela dengan santai. Saat ini, dia mengendurkan telapak tangannya. Batu penyerang ilahi diam-diam jatuh ke dalam hutan bunga persik untuk mengikuti bakat luar biasa itu. Sedikit senyuman muncul di sudut bibirnya, niat membunuh muncul di dalam hatinya. Pewaris istana abadi tiba-tiba menawarkan hadiah untuk membunuhnya, apalagi ingin menjadikannya sebagai pelayan.
Dia memutuskan bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika batu penyerang ilahi berhasil, dia akan langsung membantainya menuju tempat isolasi pewaris Istana Abadi, menebasnya di sana dan kemudian